Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video saat ini saya akan membahas tentang bab 3, networking model. Pada bab ini ada beberapa materi yaitu konsep networking model, TCP/IP, data link dan physical layer, encapsulation dan decapsulation, dan OSI layer model. Konsep networking model. Networking model merupakan suatu aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan perangkat komputasi bisa saling terhubung dan komunikasi satu sama lain. Agar terhubung komunikasi satu sama lain, maka dibutuhkan aturan yang bisa mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa terhubung satu sama lain. Aturan tersebut dinamakan networking model. Saat ini networking model yang terkenal ada dua, yaitu TCP/IP dan OSI model. Sebelum ditemukannya networking model, setiap vendor memiliki networking-nya sendiri. Contoh, pada tahun 1974, IBM membuat networking yang bernama SNA. Timbul masalah yaitu sulit terhubungi jaringan. Sudah ditemukannya networking model adalah merupakan memudahkan setiap vendor untuk for standardization. OSI model dibuat oleh International Organization for Standardization. TCP/IP model dibuat oleh Department of Defense atau DoD. TCP/IP model. TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini sering digunakan oleh seluruh orang. Jadi TCP/IP mendefinisikan suatu protokol agar dapat diantar komputer utamanya yang berbeda dengan networking itu biasa komunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami setiap networking model itu dipecahkan menjadi bagian-bagian kecil yang disebut layer. Cara dokumentasi TCP/IP model terdiri dari 4 layer, yaitu application, transport, internet, dan networking access. Namun, penerapan dalam real networking TCP/IP model ini lebih mudah untuk di 5, yaitu application, transport, network, dan data link, dan physical. TCP/IP application layer. Application layer berfungsi untuk sebagai antar muka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antara contohnya servis dari application layer itu seperti HTTP, POP3, SMPA, IMAN, dan SSH. Lanjut, TCP/IP transport layer. Fungsi dari transportasi adalah menyajikan atau memberikan servis ke application layer atau transfer data. Untuk transportasi layer terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh transportasi layer khususnya pada TCP adalah error recording mekanisme. TCP/IP transport layer. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP atau Internet Protocol. Dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing. Addressing merupakan addressing adalah bahwa IP address itu tracing itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Dan routing adalah salah satu fitur disediakan pada IP bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos mencari rute tercatat untuk sampai tujuan. Dan setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Lanjut, data link layer dan physical layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link ialah PCS atau Prime Sequence, yaitu error detection mekanisme, hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address.
Physical layer mendefinisikan cabang pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik, apalagi digunakan untuk menghubungkan antara device. Encapsulation and decapsulation. Encapsulation itu proses pembungkusan data dengan header pada data di setiap layer. Adapun decapsulation maka sebaliknya. Nama of TCP/IP migration. Transportasi layar, data, TCP, header, dan segmentasi. Networking layer, itu TCP header, IP paket, dan data link layer adalah data TCP header, IP, dan dihadiri dan dibalas oleh frame. OSI layer model konsep. Untuk saat ini model yang sering digunakan hanya TCP/IP karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya model TCP/IP lebih dominan dibandingkan OSI layer. Namun layer bisa dipelajari dikarenakan mudah dipahami. Sebelum networking model ada, setiap vendor memiliki networking model yang masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antara vendor sudah dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat besar. Banyaknya vendor itu bagaimana upaya agar dapat tetap bisa berkomunikasi dengan vendor satu dengan vendor lainnya. Oleh karena itu dibuatlah sebuah model spesifikasi minimum oleh ISO International Organization for Standard pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI Open System Interconnection atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. OSI model layer terdapat 7 layer pada model OSI. Application layer 2, presentation layer, dan 3 session layer, 4 transportasi layer, 5 network layer, 6 data link layer, dan 7 physical layer. OSI model layer dibagi dua, yaitu lower layer berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication system layer 1 sampai layer 4, dan upper layer berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir pada layer 5 sampai layer 7. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.